Seharusnya gitu kan musyawarah aja dulu. Ada bocoran gitu. Saya sama sekali tidak dikasih tahu gitu ya sebelumnya. Berarti orang dinas kecamatan, orang dinas kabupaten, orang dinas pariwisata itu merasakan kesinggung. Saya pun ya merasakan kesinggung gitu. Saya pun ya merasakan kesinggung gitu. Salam rahayu buat sahabat dan dulur Mang Baduy di mana saja dulur sahabat berada. Bagi dulur semua yang sudah kemarin berkunjung ke Baduy, sepertinya itu menjadikan pengalaman yang terakhir. Karena apa? Karena ada wacana, ada pengajuan dari para ketua dan sesepuh Baduy. Mereka mengajukan permohonan agar area Baduy itu dihapus dari destinasi wisata area Baduy. Jadi mereka menginginkan Baduy itu dihapus dari destinasi area wisata yang ada di Provinsi Banten. Untuk lebih lanjutnya, ikuti terus Baduy. Kampung Kanekes atau yang akrab biasa disebut dengan Kampung Adat Suku Baduy adalah merupakan daerah yang berada di selatan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Suku adat Baduy adalah sebuah daerah yang mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Dan dari keunikan serta kekhasannya tersebut menjadikan daerah Baduy menjadi salah satu daerah destinasi wisata unggulan yang ada di Provinsi Banten. Banyaknya wisatawan dan pengunjung yang datang ke daerah Baduy, justru ini menimbulkan konflik dan masalah baru yang berkembang di area wilayah Baduy, yang membuat para tokoh-tokoh Baduy dan sesepuh-sesepuh Baduy yang tergolong dalam lembaga adat Baduy menjadi gerah, sehingga mereka membuat kesepakatan agar Baduy ditutup. Surat permohonan penutupan tersebut pun akhirnya dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, tertanggal 6 Juli 2020, yang isinya mereka meminta daerah Baduy dihapus dari peta destinasi wisata yang ada di Provinsi Banten. Inilah 3 alasan yang disampaikan oleh para tokoh dan tetua adat di Baduy yang disampaikan melalui surat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar daerah mereka ditutup dari peta destinasi wisata yang ada di area Provinsi Banten. Semakin dikenalnya daerah Baduy oleh kalangan masyarakat luar, menjadikan daerah tersebut banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal ataupun wisatawan asing. Namun justru masalah baru pun timbul. Dari banyaknya wisatawan yang datang ke daerah Baduy, tidak semua mentaati aturan yang ada di daerah Baduy, seperti banyaknya limbah-limbah plastik yang berserakan di sungai-sungai ataupun daerah-daerah Baduy yang lainnya. Dan dari banyaknya para pengunjung yang datang, akhirnya membuat para penduduk yang berada di daerah Baduy luar pun ikut serta membuka usaha warung yang di dalamnya menjual minuman-minuman instan. Jualan ieu manu palasikan kitu ieu mah ka ieu papais kitu teu aya nu meserna. Ieu mah seueur nu meser kitu nu palasikan.
Selain dari masalah sampah yang ditimbulkan, orang-orang Baduy itu sendiri merasa risih jika banyak wisatawan atau pengunjung yang datang ke daerah Baduy. Mereka berpikir sepertinya mereka ini menjadi bahan tontonan untuk dipublikasikan. Gerak langkah mereka pun akhirnya sedikit terbatasi jika banyak pengunjung yang datang. Alasan ketiga yang paling utama adalah banyaknya tersebar foto-foto atau video-video kegiatan di daerah Baduy dan foto-foto area wilayah Baduy Dalam. Seperti kita ketahui bahwa area Baduy Dalam itu amat tertutup dan steril dari berbagai hal yang sifatnya modern dan sesuatu yang diambil dari kamera. Menanggapi tentang polemik surat permohonan penutupan area Baduy Dalam tersebut, justru Mang Baduy mendapatkan informasi yang lain, baik dari camat, bupati, atau dinas terkait. Bahkan informasi berbeda juga Mang Baduy dapatkan dari kepala desa Kanekes, yaitu Abah Jaro Saija. Mereka mendapatkan atau mendengar kabar tersebut justru dari media massa, bukan dari orang-orang terkait yang datang kepadanya. Memang bagi kami itu sebetulnya merasakan menyesal gitu ya. Menyesalnya itu tiba-tiba yang seperti bikin surat yang menolak anak ini itu gitu ya. Itu ke desa seharusnya gitu kan musyawarah aja dulu. Ada bocoran gitu. Saya sama sekali tidak dikasih tahu gitu ya sebelumnya. Terus yang terkait ke masalah untuk penolakan yang dibicarakan yang di surat itu gitu, sebetulnya harus hasil musyawarah gitu. Jadi saya menyesal alasan saya, soalnya itu tiba-tiba saya berpikir nih, berarti kalau yang seperti unjuk-unjuk yang ke atas aja ke presiden gitu, orang bawahnya kan itu kan tersinggung nanti. Berarti orang dinas kecamatan, orang dinas kabupaten, orang dinas pariwisata itu merasakan kesinggung. Saya pun merasakan kesinggung gitu. Soalnya sebelumnya kalau yang aturan itu sebelum yang ke kecamatan ke desa dulu. Harus bagaimana caranya yang gitu, harus desa kan yang nangani gitu. Itu saya merasakan, saya bacakan menyesal gitu bagi kami. Kami yang sudah musyawarah tadi sama Pak Kapolres yang sudah musyawarah, nanti saya ditentukan di hari Sabtu saya mau dikumpulkan. Terus yang membuat surat itu saya mau dipanggil yang kesini itu hari Sabtu. Terus yang sekarang yang lembaga adat kan tidak ada, karena ada acara yang di Baduy Dalam gitu. Paling saya menentukan hari Sabtu. Terlepas dari konflik yang ada di wilayah area suku adat Baduy, apakah itu akan disetujui atau tidaknya surat permohonan mereka? Di sini Mang Baduy berkali-kali sudah menyarankan dan sudah menghimbau bagi dulur semua yang berkunjung ke area wilayah Baduy, kita harap berhati-hati dan mentaati semua peraturan dan larangan adat yang ada. Jangan lupa kita juga jangan membuang sampah sembarangan. Berkali-kali Mang Baduy juga mengingatkan, ayo kita rawat, ayo kita jaga area Baduy sebagai salah satu aset kekayaan budaya yang ada di Provinsi Banten. Terima kasih banyak sudah menyimak dan menonton video Mang Baduy. Mang Baduy juga berkali-kali mengharapkan agar dulur semua mensupport dan mendukung channel Mang Baduy dengan cara mensubscribe-nya. Like dan komen aman Mang Baduy harapkan. Kritik dan sarannya Mang Baduy tunggu agar kedepannya konten Mang Baduy bisa lebih maju dan ada manfaatnya buat dulur semuanya.